Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Semoga kabarnya baik. Hari ini kita bakal belajar tentang asynchronous programming. Yuk, udah kelihatan ya share screen-ku? Uh, Ya, hari ini kemarin kita kan udah belajar HTML, CSS, terus bikin gimana layoutnya ini responsif. Udah pada ngerjain juga kan tugas-tugasnya? Halo, halo, halo. Suara aku kedengeran nggak? Oke, udah. Ya, jadi setelah buat eh, layoutnya, sebenarnya kita masuknya materi JavaScript. Cuman kemarin kan em, kalian bilang udah diajarin sama Mas Zen juga kan. Kalian udah tahu lah pasti tentang JavaScript itu tentang kayak looping, bikin variabel, dan lain sebagainya. Udah pada paham kan ya kalau soal itu? Bikin function di JavaScript itu udah diajarin sama Mas Zen ya kemarin ya? Halo, sudah, oke. Em, Ya, karena kalian udah tahu basic untuk JavaScript-nya, hari ini aku pengen ngajarin kalian tentang asynchronous programming. Apa sih asynchronous programming itu? Sebelum kita belajar asynchronous, kalian pasti harus tahu dengan proses yang sinkronus. Eh, nah, apa sih bedanya asinkronus dengan sinkronus? Intinya tuh kalau sinkronus itu dia prosesnya berurutan dari atas ke bawah, yang di bawah itu tidak akan jalan sebelum yang di atas dijalankan. Atau kalau kita bisa ilustrasikan itu sebagai kayak antrian. Kalau kalian beli sesuatu di Alfamart atau Indomaret atau ngantri tiket atau kalian lagi di kereta mau masuk untuk ngetap kartu untuk masuk ke stasiun. Nah, itu kan kalian pasti ngantri ya. Nah, ngantri ini pasti yang yang paling depan itu diproses lebih dahulu sebelum yang belakang diproses ya kan. Nah, itu namanya proses yang sinkronus, yaitu berurutan. Nah, tapi kalau di case yang lain, misalnya kalian datang ke sebuah restoran. Nah, kadang tuh kalau kalian mesen makanan atau di restoran itu kan kalian bisa barengan ya dengan orang yang lain. Kadang misalnya eh, yang pertama pesan makanan terus sama makanannya 10 terus minumannya 20 pokoknya banyak pesanannya terus yang kedua cuman pesan kopi satu gitu. Nah, kadang yang di serve sama si restoran tersebut adalah si nomor dua dulu karena dia prosesnya lebih cepat ya kan. Jadi proses asinkronus itu dia proses yang dikumpulkan secara berurutan, secara barengan, dan dia bakal mengeksekusikan proses yang lebih dahulu atau lebih mudah atau lebih cepat untuk dieksekusi gitu. Nah, itu sih intinya. Habis ini ada pertanyaan nggak? Halo? Kak, Hah? Aman ya? aman-aman Kak. Oke. Jadi udah paham antara sinkronus dan asinkronus. Nah, contohnya proses sinkronus tuh kayak gimana sih? Nah, proses sinkronus tuh kayak gini. Saya kita bikin file namanya index.js, terus di situ ada konsol, kita bikin konsol log, konsol log, konsol log, gitu kan ada tiga line nih. Nah, dia tuh akan proses
barengan. Dia akan pertama proses si halo dulu, habis itu proses si lognya nama aku Hari, habis itu proses terakhirnya itu adalah sampai jumpa. Kalau kita coba di code gini, pertama kita klik kanan, file, kita buka index.js, kita buka console log, selamat pagi, console.log, izin berlangsung, console.log, akhir. Nah, di sini cara runningnya gimana sih kalau di apa JavaScript langsung ngetik ini? Kayak gampang sih, tinggal node terus kita masuk panggil filenya. Nah, dia akan eksekusi si si konsolok ini. Nah, gitu dia kan karena kita ini prosesnya sinkronus, jadi dia berurutan gitu di eksekusinya. Nah, sekarang uh, karena di industri juga nggak selalu bisa digunakan secara sinkronus terus, maka ada proses namanya asinkronus. Nah, kalau asinkronus itu prosesnya seperti ini. Misalnya ada console log halo, terus kita bikin set timeoutnya sampai jumpa selama 3 detik atau 3000 milisecond. eh Terus habis itu console log nama query. Nah, dia akan kode ini bakal dieksekusi seperti ini. Dia bakal halo dulu, habis itu namaku Hari, terakhirnya sampai jumpa. Jadi yang di proses tuh yang ini dulu, yang ini nunggu dulu 3 detik gitu. Baru ini di proses si konsolnya. Nah, kalau kita coba, misalnya kita bikin sini set timeout 5000. Tuh, dia bakal ngeproses selamat pagi, kelas AIJ berakhir, kelas AIJ berlangsung, ya kan? Nah, ini namanya proses asinkronus. Dia yang diprosesnya tuh bakal em, ini yang yang di bawahnya tuh bakal tereksekusi lebih dahulu. Yang ini bakal dijalankan baru setelah 3 detiknya. 3 detik berlalu. Oke. Nah, kadang jadi em, nah, jadi gimana sih caranya buat eh, jadi sekarang kita masuk ke callbacks ya. Apa sih callbacks itu? Nah, jadi kadang kita kan pengen nih proses yang ini tuh dijalankan terlebih dahulu. Baru dia ngejalanin yang ini. Atau kalau kita buat study case-nya itu em, kayak misalnya di warkop gitu kan. Di warkop ini kadang proses pembuatan itu kan dia dibuat dulu, habis itu Indominya ini siap, baru kita kasih serve Indominya kan. Nah, kalau jadi karena si set timeout ini dia berjalan 3 detik dan yang selalu di eksekusi itu adalah si konsol terakhir ini, kan kita pengen nih, nah, misalnya ada value di dalam function yang ini tuh mau kita ambil, nah maka kita harus pakai callback.
Nah, contoh aku buat ya, aku langsung ya, misalnya aku bikin function namanya namanya apa ya? Indomie ya, warkop. Nah, ya lihat pesanan namanya eh, proses pembuatan. Nah, terus kita set timeout. Pesanan dengan Indomie siap. Terus kita return pesanan. Nah, kalau kita panggil warkop, dia bakal tuh, dia nggak bakal bisa nge-return em, tuh, dia tuh nggak bakal bisa nge-return eh, value si pesanan ini karena dia tuh dilewat, udah ke return duluan, baru udah ke return duluan saat si function ini dipanggil gitu kan. Nah, gimana sih caranya biar si pesanan ini atau ya si pesanan ini bisa kita pakai, kita ambil, bisa ditunggu dulu sampai si pesanan ini siap, baru di returnkan gitu kan. Maka itu ada yang namanya callback. Nah, callback ini yaitu prosesnya seperti ini. Ada kita nanti kasih parameter callback. Callback ini kita kasih function lagi. Apa kita jadikan function untuk ngebalikin si pesanannya itu. Nah, jadi kalau diimplementasikan seperti ini. Nah, coba kita jalankan. Nah, jadinya error kan, karena si callbacknya ini kita salah cara ngambil si function warpnya. Kalau udah pakai callback, maka gunanya gini. Function eh, bisa pakai raw function atau pakai function biasa juga boleh. Function response console log response. Tuh, dia eh si value Indomie ini atau pesanan ini, Indomie siap ini bisa ke tarik nih, eh apa fungsinya bisa ketarik. Nah, eh lalu kalau kita pakai callback itu tuh kadang terjadi masalah, yaitu eh misalnya si di dalam satu function ada ketergantungan value di function yang lain. Terus satu function lagi dia ketergantungan di function yang lainnya lagi. Misalnya kayak gini nih. Hmm, misalnya
Ini function warkop ada ya, saya ada warkop. Nah, juga minuman misalnya. Minuman back kanan proses pembuatan minuman atau enggak bumbu, function bumbu, proses pembalian bumbu kali ya, pembalian bumbu. Nah, terus bumbu siap. Nah, ya, bumbu siap. Terus bumbu siap. Terus kita balikan kan si bumbunya. Jadi eh, biar gampang biar kelihatan lebih kebaca, kita buat seperti ini. Jadi prosesnya misalnya ada warkop nih. Warkop ini kan dia mau buat makanan gitu. Misalnya atau jangan warkop deh, restoran lah ya. Jangan restoran apa sih? Pecel lele itu. Misalnya pecel, ya pecel. Em, nah, si saat membuat makanan, si pecel ini dia butuh bumbu ya kan. Berarti dia butuh ini dulu yang diproses, baru ini yang diproses kan. Nah, jadi kalau kita implementasikan tuh bakal seperti ini. Misalnya bumbu, function, tekan callback-nya, response, console.log, itu response-nya. Nah, kita lihat dulu. Kita download pembelian bumbu, dan bumbu siap gitu kan. Nah, setelah bumbu siap, kita harus jalankan pesanan pecel kan. Pecel. Function, response, response. Ini kita pakai, bentar dulu. Halo? Nah, atau kita coba kita kasih, ya dia ngeriternkan, berarti kan apa ya namanya? Bumbu siap, value, apa? Condition. Misalnya dia bikin bumbu. Misalnya bumbu, jika bumbu sama dengan bumbu siap, maka jalankan proses ini ya. Nah, apa function ini? Halo, Ya, halo. ya, halo. Wajahmu kayak gini. Kok wajahnya kalah? Oh, kalah. Menang Jika dong. tidak, Kok kalah? maka dia Kok enggak? mereturn
bumbu tidak ditemukan. Ada punya pumpkin masih kalah. Nah, jika prosesnya seperti ini, misalnya si function Excel ini dia memerlukan bumbu siap dulu, baru dia menjalankan proses pembuatan leleknya gitu kan. Maka kalau enggak, maka bumbu tidak ditemukan gitu. Misalnya kalau kita panggil functionnya di sini, pecel, pecel. Function kita panggil callbacknya response console log. Split tak nulis nilai ICG soalnya emang game misalnya udah kamu kan iso nyulai kena sing sakit lembon Response. ini ya langsung nulis dulu Tuh, iya gimana nanti bau dia bakal ngejalaninnya tuh nggak sesuai kan. Dia proses pembelian bumbu dulu, terus bumbu tidak ditemukan duluan kan, baru dia bumbu siap. Nah, gimana sih caranya biar prosesnya itu sesuai gitu kan? Oke, oke, oke. Bang Riki, kita Riki, Mas Riki. Oke, udah aman ya? Halo, nggak kedengeran ya? Aman bang. Oke, aku ulang ya. Jadi, misalnya prosesnya kayak gini nih, si function pecel ini dia ketergantungan dengan bumbu gitu kan. Kalau nggak ada bumbunya, ya udah berarti si pecel ini nggak bisa dibuat gitu kan. Nah, kalau prosesnya kayak gini, kalau kita panggil functionnya satu persatu, dia bakal prosesnya tidak sesuai tuh. Dia mau proses pembelian bumbu, bumbu tidak ditemukan, terus bumbu siap gitu kan. Nah, gimana sih biar prosesnya itu sesuai gitu kan? Maka kita kalau mau sesuai, kita harus ini, eh, harus kasih responsnya kan, karena dia membutuhkan eh, hasil yang sama dengan yang diberikan oleh function bumbu, bener kan? Nah, coba kita jalankan ya. Proses pembelian bumbu, bumbu siap, proses pembuatan, nah, lele siap gitu kan. Nah, berarti ini sesuai kan, udah sesuai dengan proses yang harus dilakukan gitu kan, karena dia function ini saling tergantungan. Tapi pertanyaannya, eh, kalau proses ketergantungannya ada banyak, gimana? Misalnya ada 10 function atau enggak 20 function, itu dia ketergantungan semua. Semuanya tuh kayak function ini membutuhkan function yang itu, terus dia butuh lagi function yang lainnya, dan terus dan terus menerus gitu kan. Kan otomatis kita bakal bikin kayak gini lagi kan. Dia respons, dia respon di sini, dia respon di sini. Terus kita bikin lagi nih misalnya function habis pecel apa? Mau tambahin apa? Ya tambahin minuman gitu kan. Terus bikin minumannya, terus dia ada value-nya, terus dia nanti ada function lagi, function, response, baru dijalankan kan konsol lagi kan. Gitu. Nah, ini bakal kayak gitu terus nih, kayak gini lagi gitu kan. Ini gini lagi gitu kan. Nah, kan nggak bagus ya, ini kelihatan jadi kayak gini kan. Nah, itu kalau banyak function yang ketergantungan ini sebutnya dengan callback hell. Callback yang terus 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 ke bawah ke bawah ke bawah terus. Nah, makanya semenjak itu eh, ada fitur baru nih dari JavaScript disebut dengan nah, yang result tadi ya. Ini disebut dengan promise atau ya promise, janji, atau bahasa Indonesia janji. Ya. Jadi
Kalau pakai promise, dia bakal uh, daripada kita berikan terlalu banyak if else di sini, dia promise itu dia udah janji ngasih janji kepada function setelahnya itu dia bakal balikin datanya atau resolve, dia bakal sukses atau reject gitu kan, atau resolve atau reject atau sukses atau gagal itu bebas, pokoknya dia memiliki dua parameter. Jadi promise itu dia contohnya kayak gini ya, dia tuh bakal punya dua parameter, ada resolve dan reject. Dia tuh bakal janji bakal telat gitu, dia bakal memberikan dua apa salah satu dari dua return yang ada, entah dia returnnya kalau resolve itu berarti dia bakal datang, kalau reject bakal dia kesiangan gitu. Nah itu kalau promise dia bakal berjalan seperti ini dan dia bakal lebih terbaca functionnya. Oke, mari kita coba buat ya. Ini aku komen dulu. Ini kalian kalau mau nanya, feel free ya. Ada pertanyaan nggak dulu sampai sini? Halo, 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 Halo Bang halo. ya. Tadi Tadi kan itu ya. Mana? Halo Bang. ya, Eh, maaf Bang, kodenya Bang. hmm, ya, kenapa? Nah, tadi kan ini kan pertanyaan buat function. Ya, Nah, terus saya kan bikin function pecel. hmm, Terus berelasi kan sama function di atas ya. Nah, ya itu tuh betul. respons itu kan argumen dari si function bumbu ya Bang ya. Hmm, Itu kalau kita ubah selain respons bisa Bang ya. Tapi emang itu best practice Bang ya. ag- ah, agak patah-patah. Aku coba ulangin ya pertanyaannya. Jadi maksudnya ini kan function argumennya ada respons ya. Respons ini bisa diganti nggak sih sama yang lain gitu nggak sih pertanyaannya? Iya, Oh bisa sih, ini mau ganti apa iya kayak misalnya begitu. res atau biasanya kalau lebih gampang aku suka pakai ini doang sih. Cuman ini biar Oh, terbaca oh oleh iya. mudah dibaca oleh kalian kayak oh ini responsnya gitu. Nah gitu. Kayak function ini oh Iya, ini responsnya gitu. iya, iya, iya. Nah itu. Hmm. Ya Berarti lebih emang function function response ini emang argumen yang si pecel di atas ya Bang ya. betul, dia argumen dari callbacknya. Ya, ya. Oh iya. Oke, oke Bang. Ini callbacknya Makasih nih. Bang. Lanjut Bang. Yaitu Aman. intinya tuh kayak callback itu Hmm. kayak sebuah function yang dijadikan sebuah parameter. Kan function lagi Parameter. kan, Oh iya, iya, tapi dia ditaruhin iya. function itu ditaruhin parameter gini. Tuh, gitu sih. Iya, iya, iya. Biar dia bisa ngejalanin ini dulu gitu. Intinya gitu sih. Kalau callback itu pengertianku ya. Mungkin Hmm. kalau kalian lebih mau cari-cari lebih dalam apa sebenarnya si callback ini, kalau dari yang aku baca sih dan pengertianku yang aku dapat tuh maksudnya oh ini tuh cuman sebuah function ditaruh parameter gitu. Kalau pandanganku seperti itu. Kayak kalian boleh sih kalau mau searching-searching lagi nanti kan ada fase self learning yang kan dari IJ. Jadi kalian bisa searching-searching di sana. Nah, Berarti Bang, Bang, hmm, kalau misal set time nggak dibuat, berarti hitungannya bukan callback function ya Bang, karena itu argumen callback nggak dikasih parameter di set timeout. hmm. Ya Sebenarnya Bang ya. tuh kadang Jadi function biasa ya Bang. uh, sebenarnya kalau nggak dikasih time out tuh nggak apa-apa. Cuman kalian tuh bertanya kan kayak jadi kan karena dikasih set time out aja kan. Nah, sebenarnya tuh Iya. um, implementasi di industrinya itu bukan set time out tapi connection dengan API atau dengan internet. Karena kan internet Iya. kalian itu kan nggak Hmm.
nggak semuanya cepat kan, nggak mungkin kalian Iya, iya. ngeklik langsung dapat nih datanya enggak kan, itu ada waktu tunggunya kan. Nah itu makanya aku pakai gambarin di sini pakai Oh, function apa pakai set time out gitu kan, karena kalau kalian komunikasi dengan API atau konsum data dari API pakai set pas time out. nggak harus pakai set time out, tapi dia si API ini bakal memberi apa punya waktu buat ngasih data ke kalian Beda gitu kan. loh. Karena dengan proses Oh, dia narik dulu kan ke internet, oh ini datanya baru kasih ke kalian. Itu kan ada waktunya kan. Nah, nanti deh aku coba gambarin implementasinya di iya. di industri itu kayak gimana. Berarti ketika mau connect API itu best practice ya. Ya, dia bakal bisa pakai callback atau callback ini kan tadi aku bilang lagi ya, di callback ini ternyata masih ada masalah nih. Callback. Dia bakal kalau kita ada function yang ketergantungan bakal dia ke bawah Maaf lagi, ke bang, bawah lagi, ke bawah patah-patah lagi, bang. gitu kan. Hmm? Bagaimana? Halo? Ya, oke. Nah, jadi callback ini kan masih ada problem nih. Ternyata pas di Iya, iya bang. halo halo Halo, patah-patah bang tadi. sorry sorry ya. Tadi Oke, oke. internetnya aku salah pasang ini wifi. Oke, aku lanjut ya. Uh, jadi intinya kan si callback ini ada problem nih dia bahwa dia bakal ke bawah terus kan. Makanya kita ada ya apa ada fitur Fitur baru baru, nih dari promise JavaScript ya. yang namanya dengan promise. Mm-mm. Jadi bakal ngasih janji ke function selanjutnya bahwa oh ini loh kita akan kasih resolve atau reject gitu, dua function itu apa antara resolve atau reject. Oh iya, iya. Nah dia cuma punya dua parameter, itu ada datang apa resolve sama reject, atau kalian mau ganti sukses atau ganti apapun bebas sih sebenarnya, yang penting dia selalu punya dua parameter. Berarti ketika resultnya true, dia ngejalanin datang tepat waktu ya bang ya. Iya betul. Nah kita coba lagi ya, Siap. kita coba function ya promise example dari solve atau kita pakai sukses boleh. Tes gagal, apa ya bahasa Inggris gagal, reject ya, reject saya konsol. Kita janji apa nih. Janji eh, janji nggak bakal telat. Terusnya result ini emang dia hasilnya nggak telat gitu. Terus dia set time out, out kita jalankan function. Tapi solve-nya true, kalau dia datangnya nggak telat maka dia konsol. Oh sorry, tes datang telat. Oke, ini kita kasih 3.000 aja ya.
response janji sama dengan new promise example. Hasil janji dan kan press konsol. Nah, enaknya tuh kalau kita pakai promise, dia tuh kita bisa kita buat si kita bisa buat variabel baru, terus kita masukin promise-nya dia sebagai kita jadikan function ini adalah sebuah promise, maka dia bentuknya jadi then. Jadi then misalnya response log dot hasil dan respons. Saya bisa panggil si objeknya. Tuh, dia janji gak bakal telat dan dia datang tepat waktu ya. Nah, dia tuh jadi kita bacanya lebih enak tuh. Jadi hasil janji dijalankan, lalu dia bakal memberikan hasilnya gitu, pakai then gitu. Nah, kalau misalnya resultnya false gimana? Dia bisa pakai catch di sini. Error. Ya, oke. Kalau hasil. Ini bisa kita ganti jadi false. Jangan hasil biar kebaca. Jalanin ya. Dan jika bakal telat, dia bakal jalanin yang catch-nya kalau dia gagal. Nah, cuman kan terkadang ini juga punya ketergantungan banyak juga tuh. Kadang bisa apa setelah den kita taruh den lagi gitu. Misalnya kadang suka ada case-case seperti itu. Misalnya function ini dia mereturnkan sebuah janji suksesnya, sebuah value. Di value-nya itu kita butuh di di function lainnya gitu, nggak atau enggak setelah hasil ini datang tepat waktu kita mau ngejalanin sebuah konsol lagi, misalnya kayak dapat hadiah gitu kan. Mendapat hadiah. Nah, ini tadi false. Nah, jika case-nya misalnya hasil ini mau di returnkan dulu baru jalankan mendapat hadiah, kita harus pakai then lagi kalau di promise. Jadi lebih lebih baik ya, dia tidak callback hell dari tidak beruntun kayak callback tadi. Dia lebih lebih mudah terbaca, lebih enak juga kan, bisa kita taruh rapih kayak gini kan. Dan setelah habis ini lakuin ini, lakuin ini, lakuin ini, nah, itu lebih mudah terbaca. Ya, tahu. Dan lebih prosesnya juga lebih kelihatan gitu. Wow, dia bakal jalanin datang tepat waktu dan jalankan apa mendapat hadiah. Nah, lalu kita Mas, berarti dan yang selanjutnya itu nggak terikat sama function ya, Mas ya? kalau misalnya terikat bisa kita returnkan. Sebenarnya misalnya Oh, uh,
Misalnya gimana ya, kita buat function lagi di Buat sini. function baru ya Bang ya. Oh iya iya iya. Misalnya hmm, functionnya apa ya? Namanya apa ya? Reward. Bukan, ini aja. Ya reward boleh deh. Reward namanya. Terus dia butuh parameter result. Dia butuh parameter result. Nah, maka jika resultnya true, maka eh, jika dia resultnya sama dengan ini ya, akan dibalikinnya string kan. Nah, berarti dia dengan ini datang tepat waktu, maka kasih akan selamat Anda tidak dihukum. Anda dihukum push up gitu, push up 10 kali gitu. Jangan deh biar menyiksa 50 kali gitu. Oke. Nah, misalnya si function ini kan dia butuh proses promise dulu kan. Maka dia bisa kita return kan. Nanti kita return nih, date-nya kita return response-nya. Kita kita konsol dulu hasilnya, kita return kan si responsnya. Nah, ini dia bisa dapat respons lagi atau enggak result ya kita result. Result ini adalah value dari si respons ini. Maka kita bisa panggil reward tadi. Reward result ya. Result. Janji nggak bakal telat. Tuh, dia datang tepat waktu, terus dia selamat, Anda tidak dihukum, ya kan? Nah, itu inti. Jika dia ada ketergantungan function sebelumnya, kita bisa return kan ke bawahnya. Jadi kan lebih better lah dia prosesnya daripada yang callback tadi, nggak tonton ke bawah gitu kan. Dia masih bisa bentuknya uh, terlihat seperti sinkronus gitu. Tapi sebenarnya ada yang lebih terlihat kayak ini lebih lebih sintetik sintetik surga gitu, kayak sintetik surga gitu, kayak lebih code-nya tuh lebih terlihat lebih bagus gitu. Sebetulnya sintetik sugar sintetik kalau nggak salah aku lupa ada baca. Nah, itu disebut dengan async await. Nah, async await ini sebenarnya tuh fiturnya sama aja kayak promise, dia juga tetap pakai promise. Nah, cuman nanti dia code-nya lebih mudah terbaca. Tuh, yang bakal ter lebih mudah terbaca. Dia bakal pakai try catch seperti ini. Jadi kalau misalnya yang ini kita jadikan async await, bentuknya seperti ini. Ya, kita buat function lagi c dan eh, result. Oke, try catch. Maka dia bakal jalankan ini dulu nih, misalnya cons hasil sama dengan wait new promise apa tadi namanya, example, promise example ya, promise example.
Nah, tadi kan reward dia butuh hasil dari si promise example tadi kan. Maka kita bisa panggil reward dengan hasil. Kita jalankan ya. Oke. Oh, sorry. Oh, sorry. Dia resultnya nggak dipanggil. Resultnya kita panggil. Nah, dia menjadi coklat. Selamat Anda tidak hukum. Tapi resultnya nggak ini ya. Entah. Kenapa resultnya Anda tidak dihukum? Berarti kan dia resultnya udah sesuai. Oh, resultnya nggak aku konsol ya. Saya konsol dulu hasil dengan ini nggak bakal telat. Terus hasil datang tepat waktu, selamat Anda tidak dihukum. Nah, dengan async await, dia tuh bisa code-nya terlihat seperti synchronous tadi. Sebenarnya ya nggak terlalu beda lah sama yang promise tadi kita pakai then dan catch itu nggak terlalu beda ya. Ini cuma fitur yang baru yang sebenarnya nggak terlalu secara penggunaan sama aja. Cuman dia kayak ya orang mungkin lebih senang dengan pakai async await itu preferable dari orang masing-masing sih. Itu penggunaan di industri juga kadang ada tim nih satu tim ada yang pakai async wait ada yang pakai promise itu ya gimana kenyamanannya masing-masing sih untuk ngelihat code-nya atau nggak janjiannya gimana sama dengan satu tim oh kita pakai uh, apa async wait aja atau nggak kita pakai yang promise tadi dan catch aja itu gimana kesepakatan dengan tim kalian. Nah. Tapi best practice-nya pakai ini Bang ya. Promise sama wait Bang ya, async wait ya. Async wait ya banyaknya sih pada pakai async wait sih karena em, ini tuh kayak apa ya jadi lebih enak aja gitu kelihatannya Lebih kayak praktis ya. ya enggak lebih kelihatan kebaca gitu kalau tadi kan cuma then catch gitu kan Iya, iya, jadi iya. kalau ini kan Oh. kayak wait tuh kan kayak kita tunggu gitu kan tunggu ini dulu nih jadi diselesaikan baru yang ini baru yang ini gitu kan. Iya, iya, benar, benar, benar. Berarti kalau Nah pakai async await otomatis harus pakai promise juga Bang ya. Tapi kalau pakai promise belum tentu pakai async await Bang ya. ya betul. Hmm. Nah karena masih waktunya masih banyak aku coba gambarin ke bentuk industrinya yang biasanya dipakai lah ya. Misalnya apa ya? Kita punya function namanya login. Login. Login ini dia mereturnkan eh, kita kasih parameter kali ya. Namanya username deh. Sama password aja. Password. If password true sama dengan hmm, S123 maka dia bakal mereturnkan token. Token ini kita buat dulu deh. Hmm, token, token sama dengan hanya kita asal-asal aja. Buat konsol kan dia bukan dia merhitungkan return-nya nol nggak ada tokennya. Nah hmm, kita buat function lagi namanya gambar ya gambar
Nah, gambar ini dia butuh token. Biasanya dia butuh token. Kalau mau akses sama API yang lain itu dia butuh token endpoint lain. Dan yang token itu adalah gerbang utama untuk kita bisa komunikasi dengan endpoint dari backend yang lain. Biasanya gitu. Oke, token. Jika token if token em, tidak sama dengan nol, maka dia balikin gambarnya. Gambarnya gimana ya? Balikin return buat sini aja deh. Lebih ya gambar. Jadi parameter apa lagi ya? Ya, cuman login sama gambar. Oke. Nah, kalau kita buat ini secara tanpa ada set timeout, langsung aja kayak login, kurung, passwordnya tes 1, ya. Terus habis itu kita jalanin. Kalau kita buat cons, udah biar bisa ke konsol. Cons, login, result, konsol ya. Open, kemenangan, login, result. Oh, dia balikin tokennya kan. Nah, eh setelah kita dapat tokennya, kita bisa panggil function gambar. Ya, fonts gambar sama dengan eh, gambar result dan gambar dalam kurung login result. Nah, kita akan solok gambar gambar result gambar result kita gambar result. Panggil kan ya, kita konsol lagi. Oh, dia berhasil kan. Ini masih sinkronus karena proses ini nggak bakal jalan, agak proses yang di bawah nggak bakal jalan sebelum proses ini dijalankan, ya kan. Jika em, ini kita kasih set timeout, ya kan, kalau kita login nih di di real time ya, di real case-nya itu kan login itu pasti ada waktunya kan, kita ada autentifikasi dulu sama backend-nya sama database-nya, itu kan perlu waktu dan kita konsum sama API itu pasti ada jeda waktunya sesuai dengan internetnya masing-masing. Jadi kalau misalnya lemot ya lemot, kalau cepat ya cepat gitu. Nah, kita kasih set timeout buat begini. Oke, misalnya kita buat di sini
buat 3.000. Nah, kita pakai cara yang sama, kita nggak bakal dapetin si gambar resultnya karena dia nggak dapetin si login result ini hasilnya undefined, dia nggak dapet karena dia nggak nungguin ini dulu kan. Makanya kita harus gunain atau kita pakai callback juga bisa sih. Misalnya kata callback. Berarti Cuma Bang kali, kalau ngebuat fitur login tuh harus logikanya harus pakai sinkronus ya Bang ya? iya betul Kak. Proses apapun yang gunain API yang dia konsum Hmm, sama API, dia pasti asinkronus karena saat dia komunikasi dengan API atau dengan backend atau dengan hmm, internet, saya kalian ya, ngambil data dari internet, itu dia kan pasti ada waktu tunggunya kan, dia bakal hmm. nggak langsung 1 detik nggak langsung pas dibutuhin langsung dapat datanya nggak kan, dia pasti ada waktu tunggunya. Nah maka karena itu Hmm. dia harus gunainnya asinkronus. Nah kalau aku coba gambarin asinkronus tuh ya. Oh, kalau menggunakan asinkronus berarti harus menggunakan set timeout Bang ya? Kalau enggak nanti secara bersamaan, Nggak harus setemot, dia konsum API sendiri pun dia sudah eh gunain udah pakai ada waktunya gitu. Nih contoh, oh iya iya iya. Iya. ntar aku kayaknya masih ada slide yang kemarin, coba aku buka ya. Kalau kalian belajar yang pakai API kemarin, sebenarnya contoh code-nya aku pakai Promise. Nah, kalau kalian tuh lihat tuh aku pakai Promise kan, dia masukin ke sini Promise-nya, dia ada den-nya segala macam. Ini kan konsum API URL ini kan. Nah, dia apalagi ngambil gambar kan butuh waktu ya. Kak dia dia harus pakai asinkronus gitu. Nah, ini tadi suratnya. Nah, karena kalau konsum sama API, biasanya kalau di backend juga dia ada autentifikasi dulu kalau login tuh prosesnya asinkronus. Karena dia ada proses lagi di dalam API-nya atau di backend-nya kan itu dan itu memerlukan waktu. Nah, kalau ini kan nggak bisa nih. Nah, kita pakai Promise. Misalnya, hmm, Promise dia cuman ini balikin tapi langsung pakai try catch seperti ini. Passwordnya taruh sini dulu aja. Password ya, password dengan S itu ketiga. Bang, Ini maaf Bang. ya, Kenapa kalau misalkan buat fitur login tuh harus ada tokennya Bang? kenapa fitur login itu harus ada tokennya? Karena karena itu sesuatu di enkripsi ya, itu best practice-nya kayak gitu.
Terus dia kan token itu kan terenkripsi ya, dia udah bentuknya panjang gitu ya, 4 jam. enggak ya itu terenkripsi Random gitu, gitu bang ya, random heeh, kodenya. pakai JWT biasanya atau enggak mungkin ada yang lain. Kadang ada, aku lebih sering lihatnya sih pakai JWT. Nah itu, dan itu nggak bisa di apa, setelah, kalau kita mau ngasih data ke front end side itu kita pakai token itu biasanya, atau nggak front end side-nya misalnya ada data user gitu. Nah token itu biasanya suatu data yang di-generate jadi token gitu, dienkripsikan. Ya. Jadi misalnya contohnya gimana ya? Kayak contohnya caseku tuh waktu itu dia kayak, saya ada user ini ada hak aksesnya admin, Hmm. eh, ada aksesnya admin, Role gitu atau bang ya. dia user, atau dia kepala cabang, atau dia apa gitu, atau enggak dia Hmm. dia bos atau dia manajer gitu kan, beda ya Ya, aksesnya kan, misalnya aksesnya beda. Ya. dia admin atau user biasa gitu kan. Nah Itu tokennya eh beda bang ya, pasti. itu saat kita login, kita front end site itu cuma dapat tokennya aja, Hmm. cuma dapat tokennya aja untuk nentuin dia Role-nya apa eh ya bang ya? mungkin kalau ada data-data yang harus ditampilkan di front end, paling nggak kita butuh lah kayak, oh ini admin, oh ini bukan admin gitu kan. Oh iya. Itu, tapi kalau misalnya nggak butuh, cuman validasinya by back end side atau ya di back end, maka ya udah cuma dikasih token aja. Terus nanti kalau kita misalnya konsum data, suatu data nih, ternyata data ini ada yang buat admin doang, ada data yang buat user doang gitu kan. Nah ya udah kita kasih token lagi ke backendnya, nih tokennya, terus nanti tokennya di-generate lagi oleh backendnya, Front jadi end. di apa, kita di decrypt, terus dapat Hmm. kan admin atau user kan informasinya, oh dia admin, ya udah backendnya kembalikan data admin saja, kayak Oh, gitu. maaf bang, front end side ini apa bang ya? Gimana? Front end side ini apa bang? Front end side itu, oke, kita coba bayangkan front side and back end side. Dari gambarnya ya. Nah, kalau di dalam mesin kadang kayak gini nih. Nah, front end side itu Oh, kayak sama bodinya aja front. doang. Oh, kirain saya ini bang. Ada side-nya jadi kayak kayak ini. Ya, jadi kalau Oh iya, misalnya iya. di I see, web I see. di web di web itu di web itu kan ada tampilan kan, ada misalnya tampilan yang di user lihat kan. Iya, 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 I see. Nah, ada proses yang nggak user lihat. Nah, Hmm. itu yang nggak user lihat itu sebetulnya dengan back end. Kalau yang dilihat oleh user disebut dengan Front front end. end. Oke, oke, bang. Ini front end side, ini back end side-nya. Terus intinya paham ya, ini Paham, paham, bang. ada Hmm. web server, ada database. Ini backend tuh bagian udah nyampe web server, application server. Database itu ngurusinnya anak backend. Kita anak front end ya cuma ngurusin tampilan aja Dan sama aja. konsum data dari backend gitu. Asinkronus, sinkronus. Nah, asinkronus dari sinkronus tuh dia prosesnya kayak gini. Dia ada proses A dan proses B, terus proses A dan proses B. Nah, kalau sinkronus dia tuh bakal nunggu yang ini dulu kan. Iya, Yang iya. yang bawah ini nggak bakal jalan sebelum ini jalan. Jangan. Kalau asynchronous itu kan dia jalan barengan yang tadi aku udah ilustrasikan, kayak antrian sama ada yang order Iya. sistemnya. Nah, hmm, nah ini kalau case-nya gini kan, dia login, dia set time out. Set time out ini tuh cuma untuk melambangkan kalau kalau kita konsum sama API itu pasti ada waktunya lah. Intinya itu. Sebenarnya kalau di aslinya nggak harus pakai set time out.
ya udah langsung aja panggil API yang tadi pakai promise itu. Biasanya kayak gitu, atau nggak sambil pakai fetch itu langsung digedein fetchnya gitu kan. Nah, login kita bisa pakai now promise untuk dapetin loginnya. Ada resolve token. Dari Jack ini kita kasih reject. Kita kasih sini resolve atau reject. Nah, tinggal panggil di promise login resolve. Jadi bisa kita pakai try catch. Apa ya? Asynchronous, async await. Ya, ambil gambar. Try, try, oke, catch. Ini bisa kita taruh jadikan seperti ini. Error, error, error. Panggil, sorry, ambil gambar. Ambil. Oke, kita coba panggil ya. Promise is software undefeated is not a function. Nah, kenapa dia tidak bisa? Oh, sorry, satu. Coba kita buat ini. Nah, gambar itu tersedia. Bentar, ada error lagi. Password tes. Oh, salah if-nya. Ya, if. Ini harusnya sama dengan yang dua. Nah, baru tuh gambarnya sesuai ya. Dia bisa dapat result gambarnya. Nah, jadi gitu kalau misalnya kita ada proses dia login, terus dia pakai apa? Terus ngambil gambarnya juga pakai ini misalnya pakai pakai waktu gitu. Misalnya ada waktunya. Kan kadang gambar berat ya. Udah kita coba kasih set time lagi. Ya, ini 3.000 deh. Nah, ini kurangin dari 1.000. Ini return gambar. Kita biar kebayang gini deh. Solve proses proses login berlangsung. Langsung
Itu masuk ke proses pengambilan gambar. Kalau proses pengambilan gambar berlangsung. Nah, itu juga berarti bisa harus pakai wait. Bentar, tadi pakai async wait, aku buka code-nya. Oh iya, ada wait di sini. Nah, saya pakai langsung pakai wait saja, async wait. Kita coba. Oh, gambarnya tidak. Proses pengambilan gambar berlangsung. Gambar resolve. Saya dapat sini. Sorry, ini. Ya, berarti ini harus pakai promise juga nih. Berarti gimana nih, kalau dia mau gambar result, dia define. Ini kan, jadi proses ini jalannya dia nggak ini. Hmm, kita salahnya async wait. Almost kita jadikan dia async almost. Gambar result. Tokennya nggak ada. Ya, udah nggak dapat. Nah, aku coba cari kenapa dia nggak bisa dapat token dia gambarnya sini. Terus pengambilan gambar langsung dia udah jalan secara sinkronus. Oh, bentar. Fonts gambar sama dengan 0. Gambar sama dengan kita return gambarnya. Oh, dia resultnya 0. Dia mau nunggu ini. Ya udah, kita pakai callback berarti. Oh ya, sorry, callbacknya belum depan. Ya, callbacknya nggak bisa juga ya. Kita harus pakai promise. Oh, reject. Jika kita coba
Apa kayak gini aja. Nanti kita pakai setelah 3 detik dia panggil functionnya. Ini yang gambar, bisa nggak ya? Harusnya nggak bisa sih. Pakai kompas. Resolve reject. Resolve terus else reject. Tapi dia nih ya nggak bisa naruh gambarnya. Oh gini, sorry sorry sorry. Aku baru ingat. Dia kan butuh token ya. Dia pakai asing. Wait, try catch. Try catch. Try dulu. Bentar, misalnya error. Solve gambar tidak ditemukan. Masalah token. Coba ya, coba. Coba kita coba. Apakah dia udah berhasil? Oh, dia sebuah function gambar. Dia balikinnya gambar ya. Ini gambarnya nggak tersedia. Wah, sorry. Hmm, tetap ya. Karena kalau kita konsol, bagian resultnya dia udah ngebalikin sebuah token kan.
Mm-mm. Jika tokennya tidak ada, maka dia bakal balikin gambar. Jika tokennya ada, maka dia tokennya nggak sedia. Kan result token gambar gambar result makanya nggak ada tapi ya karena oh gini sih paling Hmm, gambar login result. Nah, paling gini sih. Masuk ke sini, hapus ke sini. Coba, mari kita coba. Tapi tetap undefined ya. Kenapa ya? Pak, tokennya sudah diberikan. Hmm, Masuk di sini. Langsung token gambar result. Oke, karena dia udah ngabarikin tokennya duluan. Oke, nggak bisa ya. Nah, gambar login result. Ya, benar pakai promise. Promise. Kita masukin. Ya, ya pakai promise sih. Tapi pakai from resolve. Sorry, deh. Gambar. Sudah biasa gini, resolve reject. Ini hapus dulu. Hapus dulu aja nggak apa-apa. If ini kita kasih jadi resolve. Dia reject. Nah, gambar tidak tersedia. Kita
bisa kasih ini conditionnya, bisa sih token cons ya wait begin result ini biarin kayak gini, dia kasih gambar result. Sorry, ini dulu. Oh ya, new gambar langsung. Baru nih sudah selesai ya. Ya gambar resultnya ngebalikin harus harus apa? Dia sedang ngebalikin gambarnya. Oke, mungkin hari ini apakah ada pertanyaan? Sorry tadi aku bikin case-nya agak lama karena aku itu benar-benar random aja coba bikin. Coba. Gimana nih? Kalian ada pertanyaan nggak? Oh, oke, oke, oke. Source code-nya nanti boleh di-share nggak, Kak? Boleh. Masih mencoba Mami, Kak. Baru belajar. Hei, oke ya, nggak apa-apa. Saya minta source code-nya, Bang. Boleh. Belum ada pertanyaan, Mas. Mau coba coba sendiri dulu, boleh. Source code-nya nanti boleh di-share nggak? Boleh. Nanti aku source code-nya di GitHub. Aku ada tambahan lagi. Tadi case-nya kayaknya belum sempurna. Jadi, eh tadi kan kita pengennya tuh apa si ngambil gambar ini, ngambil gambar ini itu kan dia berdasarkan em, tokennya tuh harus sesuai dengan yang diberikan oleh login kan. Nah, tadi aku ada salah sih ternyata aku lupa bikin function baru di dalamnya. Jadi caranya gini, return promise, oh nggak salah, return function kali, return function gambar result. Iya kan ya? Jadi kalau nggak salah code-nya. Tapi aku agak
lupa. Jadi aku kontak dulu. Iya, benar. Ah, terus, nah ini kita kasih tokennya. Tokennya kita kasih conditional if token, jika token tidak sama dengan nol, maka jalankan filter ini. Nah, else dia solok. Nah, token tidak ditemukan. Set time out dia resolve reject. Nah, harusnya gini bisa sih. Await gambar. Gambar dalam kurung login result. Proses belasong, proses pengambilan gambar. Ya tetap balikinnya functionnya. Hmm. Oh berarti gini, gambar resultnya once test eh, gambar result hasil gambar sama dengan new await new promise gambar result. Nah, kita kasih hasil gambar. Coba lagi ya. So, pas pengambilan langsung gambar result. Oke, sudah selesai mungkin hari ini. Em, ya, hari ini belum ada pertanyaan ya. Masih gimana ya? Kalian ada bingung? Tadi kan ada coba memahami, lagi mencoba untuk memahami itu. Maksudnya kalian bingung di mana tuh? Bisa jelasin? Halo, halo. Gimana? Aman? Dari aku aman Ada Mas, yang mau ditanyain? Halo, Ilham? aman Mas. Tapi nextnya kalau misalkan saya praktek terus ada error, mungkin aku nanya-nanya Mas lewat WhatsApp aja. Halo, Halo, halo. gimana? Iya Mas, Suaranya mungkin nggak kedengeran? tes Mas. Kedengaran Mas? Oke, mungkin hari ini kita
akhiri dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, bisa buka kameranya biar bisa aku dokumentasikan. Oke, ya semuanya. Oke, izin off cam. Oh ya, oke boleh. Wih, ada yang habis. Oke, ada lagi Indita. Indita dari off cam ya. Faisal, Ricky, Raska. Oke, tangkap Mbak. Nggak ada jawaban ya. Oke, satu, dua, tiga. Ntar aku coba kirim dong ke grup. Oke, udah. Oke, makasih ya semuanya udah mau menyempatkan waktunya untuk belajar. eh untuk besok itu bakal ini tugas aja untuk besoknya. Deadline-nya 1 hari. Karena kemarin aku deal-dealannya. Kemarin kan biasanya tugasnya seminggu ya. Em, tapi sekarang tugasnya bakal aku lebih cepatkan karena kemarin tuh pas ngobrol sama Bang Fikri, kita deal-dealannya tuh harus sesuai dengan industri kita apa dengan deadline industrinya. Biasanya tekanan deadline di industri itu kayak gimana sih? Nah, itu kita mau terapin juga kepada kalian. Nah, jadi tugas kalian nggak ya begitu sih kalau emang kalian bisa ingin bertahan di industri harus terbiasa untuk deadline-deadline yang agak gimana gitu. Nah, itu eh deadline-nya agak aku sesuaikan aja sih. Nanti dengan tugasnya juga, kalau tugasnya berat juga aku sesuaikan. Nah, untuk besok kalian full tugas. Tugas itu cuman dari yang kemarin kan kalian udah bikin HTML, CSS-nya, terus udah bikin responsive desainnya. Itu kalian bisa apa konsum API-nya, konsum API dari data list kan kemarin tuh ada list data apa makanannya kan. Nanti kalian harus datanya itu berdasarkan konsum dari API-nya itu. Intinya itu sih buat komunikasiin. Sebenarnya itu tugasnya aku udah coba kasih ke apa? Saya udah aku contohin di minggu pertama yang building apa connection with API public itu. Nah, aku pengen kalian coba lagi dipakai yang tadi asinkronusnya. Harus pakai. Jadi syarat tugasnya itu nanti kalian kumpulin tugasnya terus ya screenshot tugasnya atau enggak video tugas screenshot code-nya sama ini video kalau kalian tuh bisa search gitu bagikan kalian ada fitur search ya kan nanti udah di search harus muncul datanya sesuai dengan apa yang di search gitu. Itu gimana? Ada pertanyaan nggak? Berarti untuk front end-nya sama ya, Mas. Tapi Wah, kodenya pakai asinkronus ya, Mas ya? Halo, Mas? nah jam jam deadline-nya 1 hari. Aku kasih 1 hari. Jadi eh, per jam 12 siang ini eh ya per jam 12 siang jangan deh dari karena ini hari ini udah selesai jadi tugasnya untuk besok berarti besok dari 24 jam ya dari jam 12 malam sampai jam 12 malam lagi itu aja sih
tugasnya. Harusnya bisa ya. Maaf Mas, itu Oh, nggak tugas muncul di aku ya. Sorry, 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 sorry. Coba ngomong lagi Ilham. Ya Mas, itu untuk front end-nya sama ya Mas. Tapi Iya, bedanya pakai sinkronus ya Mas. Untuk konsum API-nya. iya betul. Front end, nggak, front end-nya pakai yang punya kalian kemarin, yang kalian udah bikin. Kan kalian pasti bikinnya beda sama yang punya aku kan. Siap Mas. Nah, itu kalau pakai kan aku cuma contoh itu, kalian bisa copy paste code-nya. Nah, aku pengennya tuh dari hasil yang udah kalian bikin, itu kalian konsum API-nya gitu. Bisa disesuaikan lah kontennya suka-suka kalian. Oke? Oke Mas. Oke, cukup ya. Em, udah sih itu aja untuk hari ini. Nanti aku bakal infoin ini lagi di grup eh, untuk starting apa? Untuk ngasih dokumen apa? URL API-nya. Jadi kayaknya hari ini kalian nggak bisa startnya bakal besok. Jadi ya itu, nanti aku bakal kasih konsum apa API-nya apa URL-nya baru kalian bisa start kerjain. Itu aja sih. Oke, makasih semuanya. Aku akhiri hari ini. eh Semoga tetap semangat belajarnya. Kedepannya bakal lebih seru lagi nih. Kita bakal belajar testing. Minggu depan bakal belajar testing dan seterusnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.